Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku pemirsa Tembelang TV yang senantiasa dirahmati oleh Allah, dulur-dulur kota Jombang. Untuk saat ini kita berada di bulan puasa, bulan poso. Moga-moga dulur-dulur sing lakoni ngibadah poso ana ing wulan iki tansah pinaringan kesehatan, kekuatan, rahayu wilujeng, sehingga kita dapat melaksanakan ibadah puasa dengan baik dan meraih derajat takwa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dulur, untuk saat ini saya akan membaca lagi tentang antologi legenda Jombang dari sebuah buku yang ditulis oleh Mas Dian Soekarno. Dulur, isi daripada buku antologi legenda Jombang ini adalah menceritakan legenda atau asal-usul nama-nama dusun dan desa di Kabupaten Jombang. Jadi aku sampean kabeh supaya mangerteni dusun iki dijengno iki biyen ceritane piye, utawa mungkin sampean dhewe belum bisa mengerti atau paham tentang nama dusun dan desa sampean. Desa sampean jenenge desa iki paribasane biyen ceritane piye. Nah, supaya awake dhewe paham dulu, ayo maca bareng-bareng buku sing ditulis karo Mas Dian Soekarno, antologi legenda Jombang. Nah, belajar bareng-bareng dulur, daripada awake dhewe kadangkala terus mikir hal-hal yang tidak, hal-hal yang tidak positif. Lebih baik kita juga belajar antologi legenda Jombang, karena setiap jengkal tanah yang ada di Kabupaten Jombang ini ada cerita sejarahnya lur. Maka dari itu tidak ada buruknya lah kalau kita belajar tentang sejarah. Dulur, untuk di membaca saya kali ini adalah legenda tentang desa Jarak yang ada di Kecamatan Wonosalam. Piye ceritane dusun utawa desa Jarak sing ana ning Kecamatan Wonosalam iki? Ayo bareng-bareng mengikuti apa yang saya bacakan. Rek, ayo rek, maca legenda Jombang. Rek, ayo rek, maca legenda Jombang. Ayo arek Jombang, maca legenda Jombang. Diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Pangeran Benowo ini adalah seorang pewaris tahta kerajaan Pajang. Beliau adalah pribadi yang gemar melakukan olah batin, topo broto, dan upaya-upaya untuk membersihkan diri dan penyucian hati. Memang penyucian hati ini paling penting saudaraku, karena kadangkala kalau kita melihat diri kita dari luar ini baik, tapi hati belum tentu. Maka yang dilakukan Pangeran Benowo adalah penyucian hati. Pangeran Benowo kurang tertarik dengan kehidupan politik yang penuh dengan intrik dan nafsu untuk berkuasa. Politik itu kejam, begitu menurut Pangeran Benowo kira-kira. Dalam pandangannya, hal-hal yang berbau politik akan merusak hubungan persaudaraan dan fitrah kemanusiaan. Memang mungkin seperti itu saudaraku. Kalau kita memang sudah masuk ke ranah politik, ya bagaimana caranya kita menang? Itu sehingga Pangeran Benowo ini berusaha untuk menyucikan hati, menjernihkan hati, ngresiki hati. Atas alasan itulah Pangeran Benowo memilih hengkang atau pergi dari pusaran kekuasaan dan memilih untuk membaktikan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di daerah Paraan. Termasuk ini masuk wilayah Keduh, Jawa Tengah. Selanjutnya kekuasaan itu dijalankan oleh Gagak Bening. Selama di Paraan saudaraku, Pangeran Benowo semakin giat
mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semakin giat riyadhah. Karena ketekunannya, maka pada suatu malam Pangeran Benawa mendapatkan wangsit atau pesan gaib dari Yang Maha Kuasa. Pangeran Benawa harus berjalan ke arah tenggara. Kelak di tempat itu tersebut Pangeran Benawa akan mendapatkan jawaban dari keresahan jiwa yang selama ini melanda hatinya. Keesokan harinya, saudaraku, dengan disertai sejumlah pengawal Pangeran Benawa melakukan perjalanan panjang. Tidak ada tujuan pasti, namun ia sangat meyakini wangsit yang diterimanya. Meskipun sepanjang perjalanan ia menghadapi berbagai bentuk halangan, cobaan dan rintangan, namun semua itu tidak dihiraukan. Sebuah cita-cita luhur, apalagi menyangkut hajat hidup orang banyak, berdasarkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya semua akan dapat diatasi. Hari berganti hari, minggu berubah minggu, bulan bersalin bulan, dan tahun pun telah bertambah hitungannya. Sampailah rombongan Pangeran Benawa pada sebuah perbatuan gunung, sungai, dan lembah nan sangat indah. Tentu saja melihat bukti-bukti kebesaran Tuhan lewat hamparan alam ciptaannya semakin mendorong Pangeran Benawa untuk meningkatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sikap ini, saudara, tentu saja mempengaruhi seluruh pengawal dan pengikutnya, sehingga perjalanan yang mereka lakukan rasa semakin ringan. Jadi memang semua kalau kita syukuri, insya Allah akan tidak menjadi beban kepada diri kita. Kita akan mendapatkan ketenangan hati, enteng, sanggane, ringan. Setelah melewati hamparan lembah, naik turun gunung, perjalanan yang cukup panjang dan melelahkan, sampailah Pangeran Benawa dan rombongan pada sebuah tempat yang sejuk dan dipenuhi pepohonan. Para pengikutnya mencoba menghitung jarak yang sudah mereka tempuh, perjalanan panjang yang mereka tempuh. Melihat hal itu, Pangeran Benawa memberitahu kepada para pengikut dan orang-orang yang berbakti bahwa tempat ini suatu saat akan dinamakan Jarak. Reja-rejane zaman dinamakan Jarak. Nah, saudaraku, karena para pengikut dan pengawal Pangeran Benawa berusaha mengetahui sejauh mana jarak perjalanan yang mereka lakukan. Dulur, iku mang ceritane asal muasal dusun utawa desa Jarak sing ana Kecamatan Wonosalam sing jenenga Pangeran Benawa. Nah, narasumber dari cerita ini adalah Bapak Nurul Ilahi, pemerhati budaya Jombang utawa Cak Nas. Cak Nas ini adalah saudaranya Cak Nun atau MH Ainun Najib. Saudaraku yang berbahagia, wis cukup sekian apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi ikuti saya terus di Tembelang TV. Ayo rek moco legenda Jombang. Ada kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih, saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.